Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Eko Nur Cahyo, saya sendiri, dan Rehan Febriansah akan menjelaskan sebuah artikel yaitu Cyber Espionage. Latar belakang yang pertama, internet tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari di era modern seperti ini. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Selanjutnya, tindak kejahatan internet atau yang disebut cybercrime ini memang sering menjadi hal yang menakutkan bagi pengguna internet. Contoh dari cybercrime adalah cyber espionage. Selanjutnya, cyber espionage atau spionage cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Landasan teori. Yang pertama, cybercrime. Cybercrime merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Cybercrime pertama kali ditemukan pada tahun 1988 dengan istilah cyber attack, yaitu seorang mahasiswa saat itu seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau antivirus yang dapat menyerang program komputer dan dapat mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung di internet. Ini cybercrime. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Jenis kejahatan ini yang satu dilakukan dengan memasuki sebuah sistem jaringan komputer secara ilegal atau tanpa seizin pemilik. Umumnya, tujuan pelaku melakukan kejahatan virtual ini untuk menyabotase atau mencuri informasi yang bersifat penting dan rahasia. Selanjutnya, cyber espionage. Berbeda dengan jenis kejahatan virtual sebelumnya, cyber espionage ditunjukkan untuk memata-matai pihak lain dengan memasuki sistem komputer secara ilegal. Contoh cybercrime yaitu pertama phishing. Phishing adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara memakai surel atau situs web palsu yang menyerupai tampilan asli dari web sebenarnya. Yang kedua, sniping. Sniping adalah tindakan penyadapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi di perangkat korban sekaligus mengakses aplikasi yang membuat data penting. Selanjutnya, metode cybercrime. Yang pertama, sniping. Sniping merupakan metode berupa ancaman keamanan jaringan cyber. Cara ini tak ubahnya pencurian data melalui lalu lintas jaringan. Umumnya, perangkat yang digunakan dalam proses sniping yakni paket sniffer atau aplikasi yang berfungsi untuk menangkap paket jaringan. Contoh kasus espionage, yaitu operasi Aurora, salah satu contoh kasus espionage dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009. Pertama dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu, yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan espionage ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Tujuan dari serangan ini untuk mendapatkan akses dan memodifikasi repositori source code. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Eko sebelumnya. Cyber law. Untuk menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Jenis cyber law. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet,
perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Pembahasan. Motif dari cyber espionage itu yang pertama motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Penyebab. Yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Penanggulangan. Yang pertama dengan mengaktifkan internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal maupun jaringan komputer. Yang kedua, melakukan penyembunyian data atau enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan pengubahan data asli menjadi data sandi, sementara itu deskripsi merupakan tindakan mengubah data sandi menjadi bentuk data semula. Yang ketiga, mengubah password secara berkala. Yang keempat, memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. Yang kelima, mengenali teknik yang digunakan dalam serangan spionase cyber. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk pencegahan terjadinya ancaman. Penutup. Kesimpulan yang dapat diambil itu yang pertama, cyber espionage adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak bersalah secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionage menggunakan Advanced Persistent Threats atau APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Yang kedua, salah satu contoh kasus spionase dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik pihak aktivis saham di China. Saran, tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya, penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca. Sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.